Nakama, kembali lagi bersama gua Renovrianus dan gua berhasil mewujudkan keinginan kalian. Sudah saya panggil Uroge dari dunia nyata. Ustadz Felix Xiao Nakama, tepuk tangan dong. Halo Kev. Luar biasa. Gua akan ngobrol sama beliau di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Saigo. Ini dia sahabatnya Koi. Iya. Sekarang Koi lebih sering ngobrol sama Ustadz dibanding sama gue. Dulu tuh sering banget kita bahas One Piece. Lu percaya nggak? Kenapa? Pas abis escape, dia dapat undangan untuk ngisi ceramah agama. Serius? Ustadz Koi jadi sekarang. Ustadz Koi, respect. Ustadz Koi. Jadi sekarang kalau dia di kru kayaknya dia ini penasihat spiritual. Betul. Dulu dia kan arkeolog. Iya. Membahas banyak sejarah. Sekarang jadi penasihat spiritual. Kayaknya dia lebih cocok jadi Brooks ya kayaknya. Mesum dia. Gue udah nggak tahu Nakama. Emang gue kenal Koi udah lama banget dari 2011. Dari dulu mesum berarti ya? Dari dulu mesum. Karena dia kan basicnya stand up. Iya, oke. Komedi. Benar-benar. Dan blue komedi dia kayaknya. Blue. Kita tuh satu kompetisi di Street Comedy 2. Lu juga sama? Sama. Oh, satu letting. Satu rating. Jadi gitu. stand up. Tapi aku di Bekasi, gue di Bekasi. Koi di Bogor. Ketemu kenal. Di Street Comedy 2 ada acara kompetisi yang inilah, yang apa namanya, yang raw lah, yang bisa ngomong apapun. Koi salah satunya bahas jorok. Dia aslinya mesum Nakama. Enggak, dia bukan aslinya dari dulu sampai sekarang. Dari dulu. Kalau lu lihat kontennya mendidik, dipakai di sekolah-sekolah. Itu kayaknya palsu tuh. Sorry Koi. Tapi aku cuma menyatakan yang benar. Nah, tapi kan ya nggak apa-apa. Mesum kan tidak salah. Tidak salah, tidak dosa. Tidak dosa. Yang penting tidak dilakukan. Iya, betul. Kalau selama masih pemikiran itu tidak dosa. Masih aman aja. Masih aman. Berarti emang yang udah kenal Koi itu udah tahu dia kayak gimana. Iya, betul. Berarti sekali kenal Koi dari kapan sebenarnya? Ini sebelum kita bahas One Piece. Iya, aku dulu kenal Koi itu pas lagi bahas dia bahas tentang sekte Dalit, kasta Dalit. Oke. Nah, akhirnya aku pas lihat-lihat, bagus nih ada pembahasan nih. Terus agak annoying kan, suaranya itu loh, kenapa bisa begitu ya gitu. Itu kan annoying banget ya. Benar. Nah, lama-lama terus sebenarnya ketika ketemu pas dia lagi bahas Palestina. Nah, pas bahas Palestina, waktu dia lagi ada bahas ngedebunking ada seseorang gitu kan ya. Nah, terus aku aku DM. Sabar-sabar ya lu untuk ngadepin orang-orang kayak gini. Ternyata ketika kita balas-balasan, lah tetangga. Aku bilang, lu kalau nggak datang ke rumah gua seret lu. Jadi jaraknya hanya 5 menit kalau menurut informasi Koi ya. Ngesot doang, sedekat itu ya? Iya, dekat banget. Akhirnya dimulai konten pertama. Iya, konten pertama kita mulai, lama-lama kita pernah bahas One Piece juga. Nah, awal mula bersinggungan One Piece tuh gimana? Aku, secara pribadi. Oh, sama Koi. Kalau sama Koi sih aku baru tahu ketika ketemu ternyata dia Nakama juga gitu kan ya. Tapi kalau karena kayaknya aku lumayan tua ya kayaknya. jadi dulu zaman-zamanku itu One Piece itu sama Naruto kan bareng tuh. Nah, ketika aku ngelihat One Piece ini memang ada beda banget sama Naruto. Kalau Naruto tuh berdasarkan orang-orang bilang kan kayak apa ya? Dia lebih easy read ya. Jadi dia lebih mudah dibaca, alurnya lebih ketebak, dan kemudian ya lebih santai lah. Tapi kita nggak bisa menggunakan konsentrasi yang sama untuk One Piece. Jadi One Piece itu kita nggak bisa cuma kayak baca doang tuh nggak bisa. Kita benar-benar tetap harus ngelihat lagi, balik lagi ke belakang. Kadang-kadang sampai di tengah-tengah, sebentar, riset dulu. Gitu kan. Riset dulu, ini benar nggak sih ada kayak gini? Kan ternyata ada banyak resemblance dalam kejadian nyata. Jadi aku pas masih kuliah, aku baca One Piece. Pas kuliah. Ini kita langsung mengarah ke pertama kali Ustadz Felix baca One Piece pas kuliah. Jadi dari semua pilihan anime dan komik era itu banyak kan? Banyak. Berarti Ustadz Felix nonton banyak anime nih sebenarnya. Anime aku nggak nonton, jarang banget kecuali kalau OVA.
Nah, tapi kalau komik aku baca terakhir kali 2 aku baca Naruto sama One Piece. Pertama kali baca komik itu atau yang lain? Pertama kali aku baca komik itu adalah Shinmi Kung Fu Boy. Sangat Felix Xiao. sangat tua ya. Relik aku kayaknya ya. Tapi itu aku juga. Itu kan kalau menurut sejarah Indonesia, sejarah Indonesia. Asik. Komik Kung Fu Boy adalah komik pertama di Indonesia yang diterbitkan. Waktu itu ada 2 kalau nggak salah ya, Kung Fu Boy sama Candy Candy. Oh, lu tahu? Lu umur berapa? Lumayan. Sama Koi ya sedikit-sedikit lah, beda tipis lah. Oh, beda tipis. Berarti masih ada Candy Candy ya. Masih ada Candy komik-komik keren. Dragon Ball itu yang membuat saya jadi wibu sampai sekarang. Bahkan nama anak saya Akira Toriyama. Punya saingan dong. Titisan. Dia meninggal, lahirlah Akira Toriyama. Berapa sekarang umurnya? Baru 6 bulan. 6 bulan. Tapi ini luar biasa loh. Seorang Kapten Arya memprioritaskan Dragon Ball daripada One Piece. Harusnya anak lu Luffy kan? Bener. Karena gue mau namain Eiichiro Oda. Eiichiro selain nama anak Us ya, kayak susah manggilnya. Oda tuh kayak nama orang Sunda. Iya betul. Mang Oda mau kemana Mang Oda? Cocok lagi. Cocok. Nah, kenapa Akira Toriyama sebenarnya tanpa mengesampingkan One Piece? Ya. Gara-gara ya secinta itu sama Dragon Ball. Gara-gara itu akhirnya gua suka baca komik dan menemukan One Piece. Eiichiro Oda terinspirasi dari Akira Toriyama. Dan segila itu Arale, segila itu Dragon Ball sehingga nyantol kayak ini dari sebelum nikah bahkan sebelum punya pacar udah. Gua kalau punya anak akan namain karena nama aku Akira nama gue Arnavrianus Yama Widura. Ada Yamanya juga. Oh, ada gunungnya ya? Ada gunungnya. Jadi Akira Toriyama Widura. Jadi kayak pas deh itu. Kok itu direncanakan bapak lu juga? Jangan-jangan bapak lu baca Dragon Ball juga? Kayaknya bapak gue mabok doang ya. Bokap gue kayaknya gak baca komik sih. Dia lebih baca diceritain kali ya. Diceritakan. Dari Kung Fu Boy itu Kung Fu Boy cukup legend lah. Fenomenal. Dan akhirnya jadi Kung Fu Boy legend kan? Bener. Belum tamat tuh Kung Fu Boy legend. Aku nggak baca lagi tuh. Aku penikmat ini juga. Kung Fu Boy. Peremuk tulang. Kung Fu Peremuk Tulang. Semuanya suka banget. Shinmi tuh the best. Bahkan ada break shot tuh. Iya, apa namanya? Biliar. Namanya Shinmi juga. Iya, apa namanya? Rattlesnake ya? Iya, ada. Betul. Wah, berarti emang Ustadz Felix benar-benar baca istilahnya sekarang tuh wibu. Ada eranya. Dulu nggak namanya wibu sih. Otaku dulu namanya. Otaku. Dan kita kayaknya nggak mau disebut wibu ya kayaknya. Dulu tuh negatif banget. Iya. Wibu bau bawang gitu ya. Bau bawang. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi wibu. Iya. Menurut lu kenapa tuh Ustadz? Menurut lu apa yang membuat stigma itu jadi berubah? Nah. Aku melihat gini, lu sadar nggak sih ada satu loncatan besar di dunia kayak perjepangan. Itu yang paling kelihatan itu adalah ketika kita bahas tentang Kamen Rider. Lu sambil makan aja nggak apa-apa, serius. Lu nanti sambil makan apa? Jadi Kamen Rider. Kamen Rider ketika zamanku itu adalah kayak apa ya, Satria Baja Hitam RX atau Satria Baja Kotaro Minami itu serius banget dan keren banget. Dia nggak punya celah sama sekali. Asli. Dia nggak punya celah, dia nggak punya kekurangan, dia sempurna sesempurna-sempurnanya laki-laki ya Kotaro Minami. Ya kan? Jadi semua orang pengen berubah gitu. Jadi kalau zaman dulu, nah betul. Cewek-cewek ditanya siapa suami yang paling ideal, itu jawabannya bukan Rasulullah Muhammad tuh. Kotaro Minami. Nah, benar kan? Lu tahu kan potongan Kotaro era itu ya kan, bisa naik motor, ganteng, bisa berubah, mengalahkan kejahatan dan segala macam, sempurna. Tapi dunia itu menjadi berubah ketika Kamen Rider Ryuki. Itu pertama kalinya aku lihat ya, tokoh utama tuh goblok. Clumsy. Ya kan? Gue kayaknya nggak nonton yang Ryuki yang Kamen Rider. Pertama dia naiknya Vespa. Bukan naik Kawasaki dia. Ya kan? Dia naiknya Vespa, dia clumsy, dia bodoh gitu kan ya. Tapi ketika di dunia Kamen Rider dia bisa diandelin. Ada satu tokoh yang mendahului, lu pasti tahu, Ryo Saiba. City Hunter. Mesum. Legend. Ya kan, Koi kan. Mesum. Ya kan? Cerdas juga. Clumsy. Bodoh. Mudah dijebak. Bener. Tapi ketika dia serius. Job done, gitu kan. Getting the job
Dan, nah, aku melihat perubahan ini akhirnya membuat ada satu hal lagi yang berubah, yaitu adalah tidak ada orang yang murni jahat dan gak ada orang yang murni baik. Oke. Artinya kalau zaman dulu kan lu kalau lihat Gorgom ya pasti jahat lah. Bener. Ya kan ya. Kalau Kotaro ya pasti baik lah. Bener. Tapi di zaman sekarang ini baik dan jahat tuh kayak memudah. Oh iya. Kayak nyampur. Contoh kalau yang paling nyata Avengers itu adalah Thanos. Thanos itu ketika aku nonton Infinity War ya, aku bilang, gue suka sama dia nih. Jahatnya dia punya alasan. Joker. Tidak ada laki-laki yang jahat. Yang ada adalah laki-laki yang tersakiti. Yang pertama tapi ya. Betul. Bukan yang joget-joget. Bukan yang joget-joget. Nah, artinya kalau kita lihat kan di sini ada mulai pergantian cara pandang bahwasanya seorang tokoh utama tidak harus sempurna. Dan itu bersesuaian banget dengan anak-anak milenial atau Gen Z. Lebih parah lagi Gen Z. Iya. Karena kita milenial udah mulai nggak mengenal lagi benar dan salah dalam tanda kutip benar. Kita mengenal proses. Yes. Sebentar, kamu memang jahat, tapi kamu punya alasan nggak? Aku memang baik, tapi apakah aku akan selalu baik? Nggak seperti itu. Nah, itu lebih cocok akhirnya kepada budaya dalam tanda kutip wibu. Orang-orang Jepang. Jadi dia nggak melihat benar dan salah aja, tapi dia mau mengetahui alasan. Makanya kan orang bilang gini, kalau orang-orang baby boomers, mereka akan menjawab pertanyaan what to do. Apa yang harus kita lakukan sekarang nih? Kita kerja apa nih? Tapi kalau milenial, mereka sudah mulai berkata why. Kenapa kita harus melakukan ini? Kalau Gen Z, coba pertanyaan apa? Why not? Kenapa enggak ya? Dia lakuin dulu baru nanya. Oke, jadi pergeseran inilah yang membuat akhirnya berlomba-lomba untuk, menurutku ya. Artinya orang mulai melihat ada satu culture baru yang kemudian lebih cocok ke mereka. Yang mereka bilang, aku relate dengan culture kayak ini. Aku nggak selalu sempurna loh, tapi aku mau untuk menjadi lebih baik. Instead of menjadi Kotaro Minami, orang mau jadi Luffy. Gue setuju di sini karena poin ketika orang-orang berlomba jadi wibu adalah poin dimana saat Attack on Titan muncul sebagai anime. Eren Yeager. Itu kan wujud dari benar dan salah, mana yang kita nggak tahu. Iya, betul. Kita awal nonton Eren sebagai tokoh utama yang sangat perfect yang aduh kasihan banget nih. Tiba-tiba lah. Iya, kok jadi belok kok gitu begitu kan. Jadi ada sisi yang baik dan sisi yang ya benar dari sudut pandang lah. Iya, tapi dijelasin reasonnya kan. Reasonnya yang penting. Sehingga menggebu-gebu akhirnya gue suka Attack on Titan. Mungkin awalnya karena ganteng karena apa, tapi secara gak langsung mungkin karena sudut pandang itu kali. Benar. Dan itu menurutku yang paling dieksplor di One Piece. One Piece itu menurutku ya ketika aku baca Naruto, Naruto nyeritain masa lalunya. Iya Naruto nyeritain siapa Naruto, ceritain siapa Sasuke, ceritain siapapun tokoh-tokoh di belakangnya, bahkan sampai Itachi. Tapi problemnya adalah yang bisa mengeksplor sampai itu adalah believable, itu kata kuncinya tuh, believable, itu One Piece. Jadi kalau kita misalnya ngelihat kayak Naruto atau Sasuke, itu kayak too good to be true untuk jadi kayak begitu. Adegan di Naruto apa yang membuat Ustadz Felix merasa kayaknya ini gak believable deh? Di dalam Naruto? Ada banyak hal yang perlu kebetulan yang terlalu banyak untuk bisa jadi satu. Contoh ya, Sasuke misalnya ya. Berapa banyak kejadian di dunia nyata, lu punya kakak yang bunuh satu kampung. Setelah itu lu duduk di atas tiang listrik. Iya. Iya kan? Lu musang. Nah, tapi itu masuk kepada believable-nya adalah kata-kata Itachi-nya. Akhirnya membuat jadi believable. Walaupun kejadian itu tidak bisa ada di dunia nyata. Dia kemudian bilang ini kan, quotes-nya tuh kalau nggak salah gini. Orang cuma melihat aku, menilai aku daripada apa yang aku lakukan, bukan pilihan-pilihan yang ada pada aku. Nah itu kan yang membuat akhirnya oke ini ditranslasikan dalam kejadian nyata nih. Tapi di One Piece itu kita melihat banyak hal yang believable pada Usopp misalnya, pada Nami misalnya, Luffy sendiri, Shanks, lalu kemudian semua hampir cerita itu orang melihat sehingga orang bilang ciri-ciri believable tahu nggak lu apa? Orang mengasosiasikan menjadi salah satu daripada kru itu. Itu ciri-ciri believable. Contoh misalnya ya, ada pertanyaan yang paling sering pasti lu pernah nanyain juga. Kalau lu di kru One Piece, lu siapa sih? Lu siapa? Gue sering nanya gitu bener. Iya kan ya? Banyak yang berkaca kayaknya gue Usopp karena gue pengecut. Iya. Kalau gue Ace. Kenapa? Aku nggak tahu kenapa. Aku di semua anime, aku tuh seneng orang yang berkorban. Karena untuk menjadi dicintai oleh orang, syarat pertama adalah berkorban. Jadi kalau ada satu kejadian besar yang menuntut ada satu orang mati, itu kayaknya aku mau tuh. Iya kan? Itu kan kejadian kan? Kejadian. Es kan gitu. Lah, Es itu sudah mati, tapi sampai sekarang kan masih dibahas. Iya kan? Ini jadi menarik, nanti akan gue bahas. Karena menurut gue, kita agak lompat sedikit kalau membahas Ace.
menurut gue Ace mati karena kesalahannya dia. Iya. Karena dia bodoh. Setuju. Karena dia bodoh. Ya? Benar. Tapi itu berkaitan dengan apa atau enggak? Apa? Orang yang senang aku makan ya. Sambil makan. Orang yang senang dengan pengorbanan, dia itu akan melakukan sesuatu yang almost enggak masuk akal untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Oke. Makanya orang-orang bilang begini, pengorbanan itu tidak perlu alasan. Pengorbanan enggak perlu reason. Yang perlu apa? Rasa cinta. Dan rasa cinta itu membuat orang jadi bodoh. Itulah yang membuat karena rasa cintanya terlalu besar ke Luffy dan Shirohige. Iya. Oke, ini jawaban yang menarik. Iya. Karena di situ pertama kali sebelum kita ngobrol ya. Iya. Sebelum kita ketemu, gue berpikir kayak, lu tuh ngapain sih balik lagi? Betul. Lu udah lepas, lu udah bebas. Semua orang berkorban demi lu, bapak lu, hancurin itu biar lu selamat. Tujuan perang besar ini. Benar. Nyelamatin lu. Kenapa hanya gara-gara kata Akainu brengsek itu? Iya. Tiba-tiba kepancing balik lagi. Tarik kata-kata lu. Sehingga menimbulkan korban. Ini kasusnya kan bukan terserah Oda ya. Betul. Memang semua terserah Oda kalau kita bahas ke sana ya. Tapi ini kita melihat dari sisi sebagai penduduk lah. Oke. Kayak benar-benar kejadian di One Piece. Andai kan kita ada di Marineford lah. Kayak lu ngapain sih? Balik lagi. Sehingga membuat orang jadi sia-sia. Iya. Kayak tapi baik setelah mendengar jawaban cinta membuat orang jadi bodoh. Iya. Masuk akal sih. Aku elaborasi sambil lu makan ya. Oke. Nah, aku elaborasi gini. Siap. Pertama kalau kita membahas tentang cinta, cinta itu akan membuat orang bodoh. Makanya ketika ada orang-orang misalnya berkeluarga, orang-orang itu akan menjadi lebih lemah daripada biasanya dalam tanda kutip. Karena dia ada yang dia pikirin selain diri dia. Tapi kita harus tahu, cinta itu selain membuat orang jadi bodoh, dia membuat orang jadi kuat banget. Karena ketika dia mencintai sesuatu, dia jadi punya alasan berkali-kali lipat untuk tidak hanya berbuat untuk dirinya sendiri. Nih, aku kasih tahu ya, kenapa Ace nggak punya pilihan kecuali dia balik lagi. Oke, ini menarik nih Nakama. Ini akan pertama kali gue mendengar juga nih. Oke, boleh. Ya, karena ini believable-nya aku kan. Ya, kalau aku jadi Ace, aku akan berbuat yang sama. Kenapa? Karena orang-orang besar itu menyesal bukan karena perkara-perkara yang dia lakukan, tapi perkara-perkara yang dia nggak lakukan. Artinya, kalau misalnya Akainu sudah ngomong seperti itu, dan Akainu tahu persis sifatnya Ace seperti apa, dan kalau Ace tetap pergi dan dia nggak balik, maka dia akan nyeselin seumur hidupnya. Dia akan nyesel lebih daripada dia mati. Anjir, iya lagi. Nah, itu pola pikirnya tuh. Bagus lagi. Iya. Jadi pola pikirnya adalah daripada gue nyesel, diomongin kayak gitu, dan gue nggak bisa stand up dengan apa yang gue yakini, gue mati itu worth. Dan itu membangkitkan satu cara pikir generasi yang baru kan. Yes. Nah itu maksud gue kalau ada sesuatu peristiwa besar, dan itu harus ada korban, mungkin gue milih. Tapi harus ada momennya dong. Setuju. Wah, ini akhirnya menemukan jawabannya. Karena dari kemarin jawabannya tuh jawaban nakama-nakama kan gue membahas pendapat ini beberapa kali di podcast. Gue potong, gue taruh di TikTok dan lain-lain. Jawaban yang lain tuh kayak, ya itu terserah Oda. Kan udah yang nulis. Ya memang saya juga tahu kalau itu. Tapi harus believable kan. Bener. Seperti kita bilang bahwasanya setiap art itu dan setiap kejadian itu menunjukkan bahwasanya manusia tuh punya respon berbeda-beda terhadap satu hal. Nah, maka kalau aku membayangkan kalau aku jadi misalnya Ace, aku akan merasa nyesal banget ketika aku nggak bisa berpartisipasi dalam sesuatu lebih daripada aku menyesali apa yang aku perbuat. Jadi contoh gini, lu pernah dengar ini nggak yang lagu Maybe One Day itu? Maybe one day. Dan seterusnya. Artinya kan itu kan mengatakan bahwasanya ayo kita coba dulu segala sesuatu. Kalau salah kita nggak apa-apa. Selama kita nggak jatuh pada sesuatu yang benar-benar parah ya. Kayak misalnya kayak ya segala sesuatu kayak ya narkobaan misalnya ataupun misalnya kayak berzina kalau misalnya di dalam Islam. Tapi untuk yang lain sebenarnya kita bisa coba sebenarnya. Karena separah-parah kita paling terus kemudian merasa ini nggak worth it. Tapi di akhir nanti termasuk nanti orang-orang yang beriman ya dalam tanda kutip ya. Ketika dia nanti di akhirat, yang dia sesal itu bukan sesuatu yang dia perbuat, tapi sesuatu yang dia nggak perbuat. Nah makanya dari titik itu aku pikir, oke, aku bisa ngerti bahwa Ace nggak punya pilihan. Sumpah, ini benar-benar langsung relate. Karena kalau posisinya itu, kalau gue yang disuruh kabur, dan di sana adalah nyokap misalkan, betul, cabut. Pilihan gue juga sama. Iya. Nyokapnya tidak akan pernah untuk nyalain kita. Bener. Dan tapi kita nggak akan bisa hidup dengan itu. Iya, kita selamat nih dengan mengorbankan orang kayak. Iya sih. Ternyata itu jawaban yang masuk ke gue ya. Dan masuk akal buat gue karena
secinta itu dengan Shirohige dan secinta itu dengan Luffy. Iya. Dan dengan generasi itu. Iya. Dan dengan generasi itu sehingga membuat dia bodoh dan benar kalau dia nggak melakukan itu dia akan menyesal seumur hidup. Iya. Dia akan terpuruk. Benar. Dan Oda nggak akan punya lagi alasan untuk nyeritain Ace. Bener sih. Karena dia bukan orang sesuatu yang akan berarti kan. Bener. Gitu. Kan kalau jawaban yang lain kan kayak ya itu memang harus mati demi plot gitu. Gue tahu memang. Tapi yang gue butuhkan ya jawaban-jawaban kayak kenapa dia melakukan itu. Itu belum nemu sampai ketemu Ustadz Faris itu gue luar biasa ini benar-benar tercerahkan saya nih. Iya gitu. Oke, jadi sebagai Ace karena merasa memang melindungi itu lebih betul, believable dan itu relate dengan kita. Believable. Berarti memang ada orang-orang seperti itu ya? Ada orang-orang seperti itu dan ada orang-orang yang lebih kemudian pilih yang lain lagi. Contoh misalnya bagi mereka lebih masuk akal Usopp atau lebih masuk akal Zoro misalnya yang berusaha nggak peduli terhadap segala sesuatu gitu kan ya. Dia peduli cuma jadi orang paling kuat aja, bodo amat dengan politik, bodo amat dengan yang lain. Nah maka setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk mengasosiasikan dia dengan orang-orang di One Piece. Nah itu yang menurutku membuat One Piece tuh lebih banyak penontonnya. Ya. Dan aku berani bilang dari dulu aku bilang ini bukan untuk juga mengejek yang lain ya. Tapi orang-orang yang nonton One Piece itu rata-rata orang yang lebih pintar. Karena dia perlu mikir. Benar. Kecuali nontonnya di TikTok cuplikan. Iya, betul. Ya memang betul namanya anime, namanya manga itu pasti ada unsur entertainment. Kayak anakku baru pas kesini dia nanya begini, Abi suka One Piece kenapa sih? Kan gambarnya kan jelek. Oke, aku ngerti kenapa dia bilang gambarnya jelek. Karena gambarnya tuh nggak masuk akal. Nggak kayak Naruto, tangan bisa panjang, kakinya bisa panjang, warna bentuk tubuhnya nggak proporsional, aneh-aneh segala macam gitu kan ya. Tapi aku bilang gini, masalah believable ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu kan ya. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang orang-orang yang ada di One Piece itu, dia sebenarnya mewakili segala sesuatu yang menjadi respons kita terhadap segala sesuatu itu. Nah maka kalau kita ngelihat ya, orang-orang yang baca One Piece itu dia akan tidak hanya mengambil entertainment, karena anakku ngambil entertainment dia bilang kan itu cuma kayak pukul-pukulan ya, cuma kayak berantem. Aku bilang iya, orang akan menghargai di titik itu. Tapi untuk bisa menghargai versi yang lain, dia perlu riset. Dia perlu pengetahuan minimal tentang sejarah dunia. Ada orang yang bilang gini, lu ngapain sih udah dewasa nonton One Piece? Guys, lu nggak sadar One Piece itu film dewasa? Iya. Lu yang nggak sadar, bener. Iya, lu nggak sadar One Piece itu film dewasa. Genosida dan lain-lain tuh dibahas semua di One Piece. Dibahas. Dan semuanya diceritakan. Dan kalau itu andaikan itu adalah sebuah cerita yang kalau kita mau ceritain dengan aslinya, itu bisa di-ban loh di beberapa negara. Yes. Harusnya. Yes. Karena itu menceritakan modus orang. Iya. Gitu. Itu benar-benar menceritakan sejarah yang ada versi dia aja. Benar. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Jepang ketika melakukan sesuatu, mereka melakukan praproduksi yang sangat-sangat detail. Aku pemain game. Aku main game Xenogears. Aku main game Final Fantasy 7. Dan aku ngerti praproduksi yang dilakukan oleh orang-orang itu sangat lengkap sekali. Lengkap. Apalagi One Piece. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau ajak orang-orang yang bilang kayak One Piece tuh ngapain sih bacaan anak-anak atau apa? Ya sebenarnya sama kayak gue juga. Gue waktu baca One Piece memang masih saat itu masih anak-anak. Kenapa suka ya? Karena berantemnya. Iya. Seringnya berjalannya waktu, bertumbuh dewasa, mengerti. Oh, ternyata ada sejarah ini. Akhirnya lebih baca ulang lagi, lebih paham lagi. Ada value yang lain. Ada value yang lain. Contoh paling nyata adalah di Gyojin, Pulau Fishman Island. Iya. Itu pas pertama kali baca jelek buatku. Cara pertarungannya. Iya. Terus lemah banget karena yang gue incer musuhnya lemah banget sih. Ya. Karena yang gue incer mana ini baru berantemnya harusnya lebih mantap nih. Ternyata setelah dewasa membaca ulang lagi sangat dalam. Dia bukan tentang berantem di situ. Bukan tentang berantem. Dia tentang rasisme. Dia tentang terus kemudian orang-orang yang mengejar cita-cita. Yes. Tentang orang-orang yang sudah dikendalikan pikirannya. Yes. Tentang bagaimana pembebasan, tentang bagaimana rasisme, perbudakan, tentang bagaimana lingkungan membentuk seseorang. Cody Jones terbentuk di karakter keren. Betul. Kenapa lu benci banget sama manusia? Apa yang lu lakukan? Iya. Gak ada. Iya. Itu yang membuat kita akhirnya mengertikan bahwa orang jahat tuh punya alasan. Yes. Nah kalau kita mau buat orang tuh jadi nggak jahat, kita bukan harus ngurung dia, tapi harus menghilangkan alasan itu. Nah ketika alasan itu hilang, orang jadi juga nggak punya alasan untuk berbuat jahat gitu maksudnya. Tapi Cody Jones berarti setuju ya? Dia terbentuk karena lingkungan. Karena kan dia bilang, lu manusia nggak nyiksa lu. Iya.
manusia nggak ngapa-ngapain lu cuma ngelihat Arlong bercerita manusia jahat sehingga terbentuk pikiran emang manusia gitu ya. Betul. Itu terjadi di lingkungan kita ya? Oh banget ya. Banget. Ada banyak orang yang percaya, lu percaya atau nggak percaya, orang banyak, contoh kayak aku ya, aku tuh banyak orang nggak suka. Kalau misalnya ngelihat aku misalnya ada followers banyak, banyaknya followers tuh setengah haters kayaknya. Tapi ya apa dunia ini tanpa haters kan? Nah, kalau kita lihat itu, aku pernah ketemu dengan beberapa orang yang terus kemudian mereka bilang maaf ya Ustaz dulu aku benci. Terus kemudian aku sekarang jadi ngerti. Aku tanya, kenapa dulu kamu benci? Aku nggak tahu, ikut-ikutan. Dan ada beberapa orang yang benar-benar benci tanpa alasan. Dari situ aku bilang sama orang, Bo ya kalau kamu mau menyukai sesuatu, kamu harus punya alasan kenapa kamu suka. Dan kalau kamu membenci sesuatu, minimal kamu punya alasan kenapa kamu benci sesuatu. Nah, positifnya apa? Kalau kamu punya alasan untuk mencintai dan membenci sesuatu, maka kamu jadi ngerti bahwa kamu mencintai sesuatu dan membenci sesuatu itu bukan orang. Jadi kamu nggak pernah akan benci orang. Kamu akan benci perbuatan. Betul. Karena reason itu ada pada perbuatan, bukan ada pada orang. Perbuatan. Ya sama kayak senjata diciptakan bukan untuk membunuh sebenarnya. Benar. Perbuatannya, reasonnya yang melakukan itu. By the way, lu tahu menariknya tentang masalah senjata. Bom itu kan karena mesiu. Yes. Tahu nggak mesiu itu awalnya mulai diciptanya karena apa? Kembang api. Orang Cina. Orang Cina nyari obat untuk ngidupin orang mati. Serius? Resurrection, iya. Oke. Maka mereka menciptakan gabungin kimia bisa percikan, meledak. Itu mereka pikir obat untuk ngidupin orang. Oh gitu. Ternyata malah matiin orang. Sama kayak adegan chopper lagi. Betul. Gila. Karena setiap obat adalah racun kan? Oh iya ya. Dan setiap racun adalah obat. Yang beda apa? Dosis sama penggunaan. Nah, orang dibalik obat sebenarnya. Karena setiap obat itu adalah racun sebenarnya. Tinggal orang yang pakai. Iya. Nah, berarti reason itu lebih penting daripada orang. Aku bisa benci sama perbuatan, tapi aku nggak boleh benci sama orang. Itu yang diajarin di One Piece kan? Iya. Ada banyak orang bisa rubah jadi baik. Iya anjir. Karena Chopper tuh tidak jahat. Dia niatnya sama kayak si pembuat bom itu. Niatnya yang menyembuhkan. Iya. Salah-salahnya salah. Iya. Duga aja. Dipakai jadi yang buruk. Dilihatnya sama orang. Kalau kasus penjahat yang ini di One Piece juga. Kapalnya Franky lah. Iya. Betul. Dibikin banyak. Franky bikin buat nangkep monster, buat ngasih kaliannya. Taunya dibuat jadi nyerang dari Spandam, memakai untuk menyerang si Water Seven. Lagi-lagi kesalahannya bukan di kapal ya. Dan itu terjadi di dunia nyata. Einstein itu menyesal sudah membuat teori yang akhirnya menghasilkan bom nuklir. Atomic bomb. Artinya itu kan kejadian nyata kan. Betapa banyak orang-orang pintar itu nggak cukup. Karena orang pintar akan dikendalikan orang punya visi. Nah masa orang punya visi itu jahat, habis semua orang pintar tuh. Contohnya tadi One Piece yang sama sebenarnya. Semua orang di One Piece itu orang-orang pintar yang dimanfaatkan ya. Kayak Gapang yang paling baru ya. Iya. Karena kayaknya gini, kalau orang sudah benar-benar into science ya, dia kayaknya nggak peduli tentang baik dan buruk. Setuju sih. Maka ada orang yang nanti manfaatin dia kan gitu. Baca Dr. Stone juga gak? Dr. Stone belum. Sama itu tentang sains kan. Dan dia memang tidak peduli dengan gue cuma pengen mencari tahu di balik kemajuan. Betul. Mau jahat atau enggak, gue nyari kemajuan ini. Betul. Nah itu believable-nya di One Piece. Akhirnya kita bisa lihat, oh kejadian nyata tuh kayak gini. Berarti ini bukan film anak-anak sebenarnya. Ini film dewasa. Kalau anak-anak baca atau anak-anak nonton, yang dia dapat adalah entertainment. Inilah yang akhirnya membuat Ustaz Felix mencintai One Piece segitunya. Dimulai dari zaman kuliah. Pertama kali. Sebenarnya gue penasaran, mungkin Nakama juga penasaran. Tadi kita udah tahu ya, Ustaz Felix memang benar-benar nakama yang baca dan tahu detail-detailnya lah. Apa yang akhirnya menemukan kan One Piece kalau dibilang gambar jelek, gambar jelek. Iya, nggak proporsional. Tapi akhirnya menemukan itu, kenapa tuh? Oke. Dari sekian banyak komik atau anime. Yang paling mind blowing dari One Piece buatku adalah ketika bahas Poneglyph. Iya, itu paling mind blowing menurutku. Kenapa? Karena aku adalah orang yang belajar sejarah. Maka aku tahu persis kekuatan sejarah tuh kayak apa. Dari titik itu aku bilang, gila ini, aku bilang ini bener-bener semua yang dilakukan oleh world government dan Kaigunnya itu gitu kan, dengan tentara lautnya itu adalah dia cuma untuk nutupin satu hal, informasi. Dan lu tahu
informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat ini, sampai-sampai informasi ini sekarang dikooptasi. Karena informasi itu bisa buat orang jahat sejahat-jahatnya, dan bisa buat orang baik sebaik-baiknya. Nah, ketika aku kaitin atau aku asosiasi dengan apa yang aku lakukan sebagai seorang pendakwah, sebenarnya seorang pendakwah atau seorang yang muslim itu sebenarnya dia sedang mempelajari narasi dan informasi. Dan dia berusaha memilah mana informasi yang benar dan produktif, mana informasi yang merusak dan tidak bagus. Oke. Nah, maka ketika ada informasi-informasi yang ditutupin, yang kita lihat, oh ini harusnya ada informasi yang bagus nih. Aku bilang relate banget dengan One Piece. Sejak satu aku bilang, aku kayaknya harusnya dari salah satu kru bajak laut itu. Nah, karena kapan lagi coba ada satu grup gitu kan ya, diopinikan jelek, dikasih terus kemudian bounty, padahal mereka tuh berbuat kebaikan. Dan ada orang-orang yang seolah-olah pakai baju putih, lalu kemudian dia punya kedudukan, terlihat baik, padahal mereka berbuat kerusakan. Benar. Nah, itu kan problematis. Nah, aku bilang, gue banget nih. Sok ngerasa lagi. Anjir. Tapi itu kan setelah akhirnya baca sampai Poneglyph kan? Iya. Nah, sebelum menemukan itu, sebelum memulainya itu apakah memang bukan dari satu atau memang udah tahu apa ya One Piece? Oh iya. Menemukannya akhirnya memulai untuk baca nomor 1 deh. Oke. Nah, mulainya selalu pada world building. World building. Yang menarik dari Naruto adalah pertama kali ketika aku masih ingat ketika aku di Bogor, aku tuh nyewa CD. Lu tahu kan masih CD? Iya, masih zaman-zaman Ultra Hadis. Iya, benar. Masih CD terus aku lihat kenapa ada orang naik kodok gitu kan ya. Nih aku bingung, ninja naik kodok. Agak nggak biasa nih kan ya. Ninja tapi di dunia modern agak nggak biasa nih. Setelah aku lihat pertama kali, 2 kali aku lihat, oh menarik nih. World buildingnya bagus. Ada ninja, ada terus kemudian misi, ada terus kemudian kayak jenjang, lalu kemudian ilmu dan segala macam bagus. One Piece ini world buildingnya adalah bajak laut. Yang itu menarik bagiku. Oke. Lu pernah baca Captain Kidd gak? Boys, baca dong. Captain Kidd. Gue tertarik bajak laut dari situ. Yes, sama. Setelah itu gue nonton Pirates of Caribbean. Dunia bajak laut jadi menarik. Alasan apa gue terus gak baca One Piece? Secara world building itu paling bagus kan ya. Sesuatu yang gak biasa banget gitu maksudnya. Nanti dimulai karena suka bajak laut. Iya, world building. Oke. World building dan bajak lautnya lah ya. Dan satu lagi, bajak laut itu menggambarkan satu hal. Geng. Geng itu selalu menarik. Karena setiap ada geng atau unity, itu selalu kita bahas tentang orang-orang yang berbeda mencapai satu tujuan yang sama. Sebelum One Piece, yang paling gue suka setelah ya Dragon Ball dan segala macam ya, Slam Dunk. Oke. Sama kan? Artinya ada kesamaan kan? Ada orang-orang pakai satu grup, mereka punya masing-masing karakter, mereka menuju pada satu visi, gimana cara untuk gabungin mereka. Itu selalu menarik bagi. Slam Dunk terbaik sih. Wah, pilihan matnya bagus sih. Iya. Nah, berarti dimulai dari world building sampai akhirnya menemukan Poneglyph. Ini dia. Iya, aku langsung mendedikasikan. Ini dia. Berarti memang karena kebetulan juga sebagai pendakwah dan menemukan ini ya. Iya, kesamaannya banyak banget. Banyak banget. Selain yang tadi, ada kesamaannya nggak sebagai sebagai pendakwah dan One Piece apa yang membuat bendera hitam? Bendera hitam. Bendera hitam, aku suka bendera hitam. Nah, maka bendera hitam terus ada gambar bajak laut ditakuti sama pemerintah dunia kan. Aku bilang ini bener banget. Dan lu lihat ketika di Enies Lobby, ketika ditembak bendera sama Sogeking. Iya, itu kan oke, aku jadi ngerti nih maksudnya apa. Sekarang lu tahu Superman lagi dikritik? Aku tahu udah tayang tapi belum tahu lagi dikritik. Jadi Superman, aku nyampein sesuatu lu pasti udah ngerti. Superman dianggap film antisemit. Nah, jadi kritik. Jadi dianggap film antisemit. Kalau orang-orang itu baca One Piece, aku yakin mereka akan bilang film itu antisemit. Karena ngegambarin banget kan. Nah, makanya aku bilang ini kayaknya banyak banget kesamaannya. Yang berikutnya ada satu lagi tema yang sangat penting banget di dalam dunia dakwah, di dalam dunia Islam juga. Itu dibahas oleh semua anime, termasuk One Piece, Naruto dan segala macam. Ada satu kesamaan, apa? Kaderisasi atau mencari sesuatu lanjutan di masa depan. Jadi menarik gini ya. Orang-orang selalu bahas satu yang penting, dan lu juga bahas banyak kan ya. Kenapa Shanks kehilangan tangan kiri? Ya, ini jadi perdebatan yang menarik nih. Perdebatan yang menarik. Tapi perdebatan apapun selalu memasukkan satu unsur yang penting banget. Pengorbanan. Balik lagi, kenapa aku suka pengorbanan? Karena kalau nggak Ace, aku pasti Shanks. Kenapa? Karena ada pengorbanan di situ. Karena dia bilang aku investasiin tangan ini nggak hilang. Orang bilang ini hilang,
Enggak hilang. Ini aku investasi untuk masa depan. Karena apa? Masa depan ini pengaruh banget. Kenapa Yondaime di Naruto dia ngorbanin dirinya untuk nyegel Kyuubi misalnya? Karena dia investasi untuk masa depan. Karena dia tahu ke anaknya. Karena dia tahu dunia seperti apa yang dibuat. Dan balik lagi, dia nggak punya choice yang lain selain mewujudkan itu. Kalau dia nggak melakukan itu, semuanya rusak. Kalau dia melakukan itu, ada chance anaknya jadi baik dan nyelesain apa yang dia belum bisa selesaiin. Yang sama. Dia tahu dia bukan orang yang akan nyelesain dunia ini. Dia tahu dia bukan orang yang dapat One Piece. Ada orang yang lain, maka dia invest. Maka aku yakin bukan Shanks yang dapat One Piece. Yes, sama percaya aku. Karena memang kan sekarang banyak gara-gara tatonya itu yang muncul. Banyak teori yang ngomong berarti Shanks ngorbanin bukan nyelamatin Luffy dong, tapi memang sengaja. Enggak. Kadang kita tuh fans One Piece, kadang kalian tuh lupa. Tujuan Shanks awal itu tuh apa? Iya, yang dia ngomong apa? Tujuannya itu benar memang untuk mempertaruhkan masa depan. Dia kan dia udah ngomong ke Shirahige, ini demi masa depan. Jadi apapun alasannya, kenapa ada tato dan lain-lain, itu nggak emang Shanks harus ngomong tangannya biar Luffy tahu sekejam apa lautan. Biar lu nggak buru-buru. Dan ini investasi, lu akan jadi orang baik. Betul. Kalau dihajar sama Shanks, Luffy akan tetap jadi bocah egois yang aku mau ini segala macam. Itu kaderisasi. Kaderisasi. Dan itu paling penting dalam sejarah manusia. Artinya, seorang contoh ya, kalau lu punya Akira 6 bulan, lu pasti pengen Akira lebih bagus daripada lu kan. Apa yang lu alami pahit, lu nggak mau dialami dong. Bener. Dan apa yang lu pengen untuk lu buat dan nggak bisa, lu pasti pengen dia yang lanjutin dong. Betul. Itu adalah inti daripada agama Islam. Membuat orang lebih baik ke depan, membuat generasi ke depan lebih bagus daripada generasi kita yang sekarang. Jadi aku pikir dan itu harus pakai apa? Pengorbanan dan rasa cinta. Masuk lagi. Suka sih gue karena bener-bener kita melakukan apapun ke anak, tanpa saya sudah tahu dunia busuk lagi. Gue udah tahu nih, gue harus menjaga. Mungkin dia berlayar untuk menjaga orang nggak menemukan One Piece. Benar. Jadi ketika dia tahu Luffy udah sanggup, saatnya kita temuin. Ini orangnya. Ini orangnya nih. Gila ya. Jadi kalau dia dianggap itu contohnya ke anakku, ke anak gue. Iya sih, gue nggak mau masa lalu gue yang buruk, kehidupan gue yang buruk, dia mengalami itu. Gue mau yang terbaik. Semua orang memang investasi ke masa depan. Kayaknya emang benar sih, setiap anime itu tujuannya. Tujuannya itu. Tidak ada orang. Justru villainnya adalah orang-orang egois yang ingin tetap berkuasa di masa dia. Benar. Itu semuanya begitu kan ya? Semuanya. Dan problematika di Jepang sekarang adalah orang nggak mau untuk berkorban sehingga mereka nggak mau punya anak. Itu dia. Turun tuh fertility rate-nya. Gila. Makanya punya anak harus dibayar. Nah, masalahnya di Indonesia, apakah mereka punya anak karena mereka punya harapan? Nggak juga. Jadi kalau yang di sana mikir nggak berani, di sini nggak mikir. Nah itu masalahnya. Harusnya kan mikir dan berani. Gitu. Bener. Pokoknya kan kalau di Indonesia punya anak ya punya anak aja. Iya. Tapi nggak tahu. Atau dipaksa untuk jadi harapan. Nah, iya benar. Apa namanya? Jadi kayak terjepit anaknya. Beban. Mungkin anaknya nggak mau. Gue nggak mau. Lu harus jadi dokter. Jadi dokter. Gue jadi dokter. Lu jadi dokter. Gue nggak mau. Gue pengen jadi seniman. Tapi terpaksa kita jadi dokter. Nah. Akhirnya jantung orang dilukis. Nah. Karena anak adalah investasi. Benar. Wah menarik sih. Ternyata memang persamaannya banyak ya. Banyak banget dari One Piece yang mengarah ke lu sehingga lu makin cinta sama ini. Betul. Deklarasi Ustadz Felix suka One Piece pertama kali muncul di mana? Poneglyph maksudnya dari kacamata kan Poneglyph kan akhirnya tadi itu. Akhirnya aku ngomong keluar ya. Ngomong keluar sehingga orang-orang tahu, oh nih Ustadz suka One Piece. Aku posting Poneglyph. Oh iya. Di Instagram. Posting captionnya inget gak? Aku ingat captionnya. Waktu itu tahun 2017 atau 2018 waktu itu. Dan waktu itu benar-benar aku lagi banyak banget orang-orang bilang aku ekstrim, aku radikal dan segala macam. Pada masanya itu ya. Nah, aku posting Poneglyph aja. Terus aku tulis, inilah fungsi sejarah yang disembunyikan. Aku posting tiga Poneglyph waktu itu. Warna merah satu, warna biru satu lagi warna hijau ya, kalau nggak salah. Poneglyph ada berapa warna sih? Lupa aku. 2 warna ya, merah sama biru ya. Merah sama yang biru-biru gitu. Oh, satu lagi yang ada yang ada hijau-hijaunya lumut yang di atas, yang di langit ya. Yang di langit. Nah, aku posting 3 Poneglyph dan aku jelasin kenapa One Piece sangat relate
bahwa sejarah itu disembunyikan dan betapa penting sejarah itu. Itu pertama kali posting. Pertama kali. Terus orang bilang, wah ternyata wibu. Aku dari dulu kali. Iya. Gitu. Tapi ya baru tahu orang ya pas aku posting di situ. Oke. Sehingga baru lah dicari tahu nih mana Yusuf Khalid nih. Mulai tuh ditanya-tanya keterkaitan One Piece terhadap ustadz atau agama. Kok ustadz nonton One Piece sih? Bukannya itu aurat semua kayak gitu biasanya kan. Kok ustadz nonton One Piece sih kapan ngajinya ya kayak gitu. Biasa jawabannya apa tuh ketika itu aurat kan One Piece kita tahu. Banyak. Aku bilang emang tiap hari lu nggak lihat aurat semua di sekitar lu nih. Justru karena itulah kita ada kan gitu kan ya. Jadi gini, aku bilang gini, kalau semua orang udah baik nggak perlu lu. Kita itu justru harus ada karena orang belum baik. Di titik itu kita berjuang dalam tanda kutip. Nah berarti kalau ada misalnya contoh ya kayak One Piece ada aurat banyak. Kalau kita mau into detail, in depth gitu kan, kita bisa jelasin hukum bagaimana melihat gambar aurat dengan bukan gambar aurat. Itu ada hukumnya tuh. Sederhananya adalah gambar aurat bukan aurat. Dan gambar aurat tidak membuat kamu berdosa yang lihat selama nggak syahwat. Kecuali kalau lu syahwat. Kecuali lu nafsu sama Nami itu. Betul. Itu beda. Berarti lu nggak boleh nih. Jadi berarti selama kita melihat apapun tanpa nafsu memang sebenarnya nggak masalah. Gambar aurat tapi ya. Kalau aurat beda. Aurat beda. Contoh misalnya kayak gini. Ada satu cewek, Song Hye Kyo lah taruhlah. Siapa? Song Hye Kyo lu nggak tahu ya. Yang lu tahu siapa? Song Hye Kyo itu dari manga Korea. Itu Korean pop gitu kan ya. Yang cakep siapa menurut lu? Ini cewek nyata. Cewek nyata misalkan kita ambil contoh si Emi Takei. Kalau di Jepang ya boleh. Gitu. Taruhlah cakep ya. Nah itu kan dia kan nggak pakai kerudung tuh. Terus dia dipoto tuh. Apakah dia berdosa ketika kita lihat fotonya? Jawabannya tidak. Oke, aku mau ambil dalil kasus yang lebih mudah untuk dicerna. Sekarang kan banyak artis hijrah tuh. Nah dia pakai kerudung kan ya. Tapi kalau dia masih punya foto atau film yang dipajang, Riley Black kemarin. Kan masuk Islam tuh. Itu bukan foto lagi tuh yang dia punya tuh. Ya kan? Yang lain-lain kan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang nonton videonya, apakah dia dosa? Enggak. Atau ada foto dia yang ketika dia belum berkerudung, yang dia nggak bisa hapus. Kalau kita cari di internet, dia dapatnya foto dia nggak kerudungan dong. Nah, apakah dia dosa? Jawabannya tidak. Karena dianya udah nutup aurat. Fotonya itu hukumnya beda dengan dia. Ya, itu udah sesuatu yang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi dia sudah bertobat ya. Betul. Kalau kita lihat fotonya, ya udah biasa aja. Kayak lu nonton Najwa Shihab lah. Kecuali kalau lu nonton Najwa Shihab, lu nafsu. Nafsu karena pandangannya gitu. Maka lu nggak boleh nonton. Yang lain masih boleh. Berarti dia sebenarnya ya wibu-wibu ini aja nafsu ngelihat gambar sehingga dia berpikir ustaz itu aurat. Iya, padahal setiap hari kan ada itu dan sebenarnya kita harus memahamkan kan pada orang. Kayak anak-anakku bilang itu kita nggak melakukan ya, tapi kalau ada orang melakukan ya jangan juga kita hina, jangan juga kita ejek dan segala macam karena tugas kita kan gitu kan ya. Atau misalnya ada orang bilang, "Ustaz kok baca komik bukankah lebih baik baca Quran?" Aku bilang, sebentar. Gua yang gila atau lu yang gila? Karena lu bandingin Quran sama One Piece. Nggak imbang lah. Setuju. Ini Quran, ini One Piece. Gimana ceritanya? Itu udah beda. Artinya, lu sebagai seorang muslim, lu wajib untuk ngerti tentang Quran. Tapi bukan berarti jangan dibandingkan Quran sama One Piece. Berarti Anda menganggap One Piece setara. Itu dia. Makanya bukan gue yang gila kan. Ya tetap aja, ya Quran, ya hiburan, nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau pendapat gue kan baca kan Quran kan wajib dan kenapa kita disalahkan tiap baca komik ya? Nah, padahal baca apapun bagus menurut kecuali kalau bacanya pornografi beda. Selama lu suka karena kan menurutku sekarang Indonesia itu darurat membaca. Lu ngeliat foto tanpa baca caption aku udah marah duluan. Lu tahu nggak? Lu sering nggak sih posting acara? Lu udah kasih tahu tempatnya di mana? Setuju. Tanggal berapa? Orang nanya. Di mana tempatnya? Itu di caption udah, di gambar udah. Baca, ikra. Betul, ikra. Maksud gua, baca tuh dalam bentuk apapun ya. Nggak harus baca buku filsuf, buku-buku sejarah agama. Kan kita kan kayak gini ya. Menurut gua belajar tuh bisa dari manapun. Benar. Salah satunya adalah manga, komik. Gua banyak hal yang gua pelajari dari komik. Kalau dari One Piece kasusnya adalah gua belajar bisa menerima siapapun, berteman dengan siapapun perbedaan tanpa pandangan, membeda-bedakan. Nggak apa-apa perbedaan ya. Bahkan kalau di One Piece kan Luffy tuh
ya kan tidak ada agamanya. Betul. Dan dia bisa berteman dengan siapapun. Betul. Dengan Bonchan. Iya. Bonchan yang notabene LGBT. Yamato yang notabene Ivankov bisa ngubah gender. Dia tidak memandang itu. Dia melihat personal lu baik. Iya. Gue mau berteman sama lu karena lu Bonchan nyelamatin dia. Di impel down kurang sahabat apa. Itu yang membuat gue kayaknya memang tidak boleh dimusuhi. Benar. Semua orang bisa kita temenin aja. Benar. Nah, kenapa lo harus membeda-bedakan? Dia bukan orang Sunda. Dia ini. Kalau nggak Islam bukan kawan gue. Nah, siapa lu? Orang Tuhan aja nggak membedakan sampai begitunya, ya kan? Nah, gue mendapatkan itu. Ya, Luffy yang emang pertemanan bisa dilakukan kemanapun. Fun fact, aku baru baca novel setelah aku baca komik. Oke. Jadi naik level. SD aku baca komik, SMP aku mulai baca novel. Sherlock Holmes. Setelah baca Sherlock Holmes, baru aku terus kemudian baca textbook. Artinya tidak bisa terus kemudian kita langsung baca textbook. Oh iya. Nah, itu latihannya. Dan fun fact lagi, kalau orang-orang tahu One Piece itu conversation balonnya itu banyak banget. Itu menurutku bukan komik itu setengah sudah visual novel tuh. Iya. Itu apalagi ketika dijelasin kan panjang banget tulisannya. Makanya aku kalau baca komik ya, kenapa aku senang baca komik? Karena kalau anime panjang banget. Kalau komik aku bisa liatin satu persatu. Oh ini lihat ada satu istilah, buka dulu ya kan? Ini buka dulu. Ini maksudnya Oda apa nih kira-kira? Kan boleh dong nebak-nebak. Boleh. Itu yang satunya One Piece gitu. Dan kalau di komik tuh kita bisa ngelihat lebih sabar, lebih detail. Oh, ini ada tanda di sini, betul, ada apa? Ada apa Easter egg-nya, segala macamnya. Jadi artinya kita bisa lihat ya itu sebenarnya latihan literasi. Karena di Indonesia itu yang mengerikan adalah minat baca orang Indonesia itu terendah di Asia Tenggara atau kedua terendah se Asia Tenggara. Menurutku itu agak darurat sih. Mengkhawatirkan. Orang berita mengatakan anak SMP nggak bisa ngitung. Nah, gila banget sih. Itu gua agak shock karena anjir anak. Tapi coba dikasih duit bisa kayaknya. Tapi itu ya benar-benar mengajarkan literasi dan belajar dari manapun tuh itu udah inilah udah bener-bener lu nggak salah lu baca komik dianggap anak kecil enggak lah sekarang komik udah dewasa semua. Iya, kalau aku melihat sekarang bahkan game itu udah diteliti dalam beberapa kasus itu justru meningkatkan berpikir kritis. Benar. Berpikir kritis terus kemudian motorik dan segala selama dalam dosis yang tepat ya. Artinya sekarang kita nggak bisa lagi kayak boomers yang mengatakan bahwasanya lu ngapain sih main game mulu. Nah ternyata main game itu ternyata ada juga manfaatnya. Lu ngapain sih baca komik mulu? Ternyata baca komik menjadi salah satu cara untuk mendidik sekarang. Karena orang perlu how to sekarang, bukan lagi perlu konten, tapi perlu konteks. Oke. Itu dia nakama benar-benar insight-nya dari situ banyak banget ya. Benar-benar banyak. Nah, tadi kan kita udah bahas bagaimana menemukan One Piece dan lain-lain. Bagaimana pertama kali dikenal. Pernah nggak sih setelah dari sekian banyak dakwah menyampaikan beberapa yang ada di One Piece? Oh sering. Kasih contoh satu deh coba. Salah satunya atau dua boleh. Yang terakhir ya. Terakhir. Itu kita bahas perpolitikan Indonesia. Perpolitikan Indonesia. Dan pas lagi Wano. Iya kan? Ada jenderal, ya kan? Ada jenderal naga tuh satu kan? Ada satu emak, iya kan? Koalisi. Padahal awalnya kan nggak koalisi. Betul. Nah itu kan kejadian kemarin. Itu kan agak-agak membuat kita gimana tuh? Abis koalisi terus pecah kan itu kan ya. Dan kejadian-kejadiannya kan mirip-mirip kan ya. Ada satu tokoh oportunis gitu kan ya, yang dia senantiasa terus kemudian melihat ada apa yang dia bisa manfaatin. Orochi kan. Dia buat orang-orang jadi kemudian kelaparan semua, ngambilin seluruh sumber daya yang ada di situ dan segala macamnya. Dan bahkan Orochi mengubah sejarah Oden. Nah, itu kan lagi, nah aku jelasin itu orang jadi oh ya ngerti, ya kan? Terus aku jelasin tentang Tenryubito. Bagaimana Tenryubito tuh punya satu privilege yang bahkan mereka nggak ngerti kenapa mereka punya privilege. Dan ternyata di dunia ini masalahnya selalu tentang orang-orang yang minta privilege. Orang-orang yang merasa dirinya penting, dan karena dirinya penting dia bisa menganggap orang lain bukan manusia. Itu menjijikkan banget buat aku. Maka salah satu scene yang paling aku seneng di One Piece
adalah ketika Luffy ninju Tenryubito. Itu satisfying buat kita semua ya. Dan lu tahu, ketika gua nonton anime itu satu-satu yang gua nonton animenya juga. Bukan satu-satu sih. Di antara banyak arc itu yang gua nonton. Yang membekas lah. Iya, gua mau nonton gimana ketika di komik ditranslasikan ke anime. Oke. Dan ternyata dia pakai gambar komik. Karena dia pengen mungkin karena dia lihat anime nggak mewakili gambar di komik gitu maksudnya. Itu jadi gambar komik gitu maksudnya. Aku bilang, bagiku itu senang banget sih aku. Itu benar-benar satisfying. Dimana semua orang takut, hormat. Iya, jangan. Bodoh amat, jebret. Diem semua. Itu pernyataan sih. Pernyataan. Harus ada sikap ya. Sikap. Harus ada orang yang berani stand up untuk melihat sesuatu yang nggak benar. Nah itu Tenryubito. Nah itu jelasin pada orang. Di dunia ini ada loh orang-orang kayak gini yang merasa penting. Dan efek daripada ketika dia merasa penting adalah dia dehumanisasi. Dehumanisasi ini langkah pertama menuju kepada pembunuhan dan genosida. Jadi kata orang gini, kalau kamu udah menguasai otak orang dan ngasih orang reason kenapa orang ini layak mati, maka pembunuhan adalah menjadi hal yang paling mudah yang kamu lakukan. Jadi part membunuh tuh menjadi hal yang paling mudah. Yang paling sulit adalah gimana caranya meyakinkan orang bahwa ini orang layak mati. Anjir. Dan itu di One Piece kan diceritain kenapa orang-orang ini layak mati. Fishman kenapa layak mati. Dan yang jahatnya di One Piece tuh reasonnya pun tidak layak sebenarnya. Iya. Agak ngaco kan. Tapi kita tahu di dunia nyata ternyata ada yang lebih ngaco kan. Iya ya. Gila. Lu gak lihat di dunia nyata orang bunuhin orang lebih ngaco daripada di One Piece? Iya sih. Gua pikir One Piece itu kayak mengawang-awang. Setelah gua hidup di tahun 2023 sampai 2025 gitu kan ya. Parah. Gua bilang buset. Ini kenyataan Tenryubito nih. Tinggal mukul orang aja belum nih. Belum. Bahkan kenyataan yang kita dapat adalah ada orang dibunuh. Iya. Difitnah. Itu menjadi sesuatu yang biasa. Aduh. Dia nggak dibunuh. Dia karena dia yang salah karena tawuran. Betul. Betul. Itu dia tuh. Karena kenapa? Karena yang punya informasi Kaigun, tentara dunia, ya kan? Dan tentara dunia kan dibentuk untuk melindungi image-nya Tenryubito. Makin masuk ya. Jadi emang banyak ya yang bisa dakwahkan. Banyak banget di One Piece ya. Aku kemarin barusan ketika pergi ke Bandung, aku ngisi kajian di satu masjid. Yang aku ambil contoh-contoh film aja tuh. Film Avengers, lalu kemudian film One Piece, segala macamnya itu udah kasih contoh aja udah. Tapi kan ada juga anime atau manga yang seperti Naruto, yang akhirnya memilih dia berdamai dengan musuhnya. Ya. Gue benci banget sama lo, tapi yuk kita temenan. Itu terjadi nggak di dunia nyata? Banyak. Ada contoh kasusnya nggak? Di dalam Islam ada banyak sekali. Ada satu kata-kata yang menarik. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Tentang reason tadi. Kalau kita bisa menghilangkan reason orang untuk jadi jahat, dia akan tidak mampu berbuat jahat. Karena dia sudah nggak ada reason lagi. Yang Naruto lakukan dengan bacot no jutsunya itu. Yang bacot no jutsu ya. Orang-orang berantem dia ceramah. Lah, kok jadi ayo berdamai. Nah, iya. Tapi kita jadi tahu kan di Naruto maupun One Piece ada dua ternyata permasalahan. Ada masalah non fisik, ada masalah fisik. Yes. Kalau masalah fisik berantem dulu. Kayak Luffy sama Usopp. Orang nanya kenapa temen lu berantem? Karena itu masalah fisik. Dan ketika masalah fisiknya udah selesai, baru mereka bacot. Baru mereka ngomong. Ini lo reasonnya gitu kan. Jadi kalau lagi ada masalah fisik, lu jangan bacot. Gitu kan ya. Ada orang lagi lapar, lu jangan ceramah. Itu maksudnya dia mau makan. Iya kan? Tapi kalau misalnya ada orang masalahnya di mental, lu jangan kasih dia terus kemudian segala sesuatu yang satisfying fisiknya. Ada orang lagi ketancep nih, gitu kan ya, paku di sini, lu kasih makan hamburger, tetap sakit ya. Iya sih. Ada anak, misalnya contoh, dia nolak untuk sholat misalnya. Ada anak, ada beberapa orang tua datang ke aku, dia nggak mau sholat. Aku bilang, Bu, Pak, ini masalah apa? Fisik atau non fisik? Kalau Anda melihat ini masalah fisik, Anda akan paksa dia, Anda akan ngomelin dia, Anda akan ngamuk-ngamuin dia, bandingin dia dengan anak tetangga yang lebih soleh. Ya kan? Kalau Anda rasa ini masalah fisik, tapi kalau Anda tahu ini adalah bukan masalah fisik, lu harus cari tahu kenapa dia melakukan itu. Dan lu cari gimana caranya agar dia dapat reason untuk sholat. Jadi punya apa? Penyelesaian yang beda ya. Benar. Maka Naruto ketika datang sama Pain, dia ceramah, kenapa sih kamu mau orang-orang semua mati? Dia bilang aku gak ada harapan di dunia. Aku sudah putus harapan sama orang-orang. Lalu Naruto ngomongnya sederhana kan ya.
kasih ke aku harapannya. Kamu boleh gak berharap, aku gak akan hilang harapan. Kalau kamu bisa mau ngancurin, aku masih punya harapan. Tunggu dulu sampai aku nyelesain ini. Gila. Ya kan? Selesai kan berarti kan? Iya, jadi masuk akal. Kenapa? Karena saat itu ketika Naruto membunuh Nagato, dia juga gak masalah, mati gue mati aja. Iya, hatrednya tetap ada. Naruto lebih memilih untuk menyelamatkan. Sama kayak yang dilakukan ke Sasuke ya. Iya. Dia gak menyerah. Mungkin karena Luffy kan agak berbeda kan? Iya. Mungkin karena tujuan mereka berdua juga beda ya? Iya. Satu ingin jadi pemimpin sebuah negara yang dilakukan Vivi. Benar. Satu lagi Raja Bajak Laut yang bebas aja kemana-mana, bersenang-senang dengan tanda kutip positif juga ya. Betul. Itu mungkin ya. Betul. Tujuan itu mempengaruhi action yang kita pilih. Tujuannya ya. Iya. Kalau action jadi gini, orang bilang kalau kita punya tujuan yang besar, action yang kita pilih pasti akan besar. Orang bilang gini, kalau kita aim kepada matahari, ya jatuh-jatuh ke bulan lah. Berarti seharusnya kalau tujuannya kayak Naruto jadi Hokage pemimpin rakyat, harusnya dialog, tidak mungkin dengan kekerasan dong. Benar. Tapi kalau dia mau jadi Raja Bajak Laut, yang penting dia tahu dia harus dihormati di nakamanya kan. Yes. Sampai terus kemudian dia disegani oleh orang lain. Gitu. Jadi itu oke, reasonnya berbeda. Tapi ada kesamaan adalah pengorbanan. Karena untuk dicintai, balik lagi, untuk dicintai oleh orang lain, kita harus punya pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah cara, kata orang gini, pengorbanan itu adalah bentuk paling mudah daripada rasa cinta. Jadi kalau lu mau lihat orang tuh suka sama lu atau enggak, gampang. Dia berkorban untuk lu. Yes. Karena kalau sudah ada pengorbanan, nggak mungkin dia nggak suka sama lu. Sederhana banget, tapi kena. Itu yang akhirnya membuat Naruto mungkin menyelamatkan Sasuke karena berkorban di awal tuh yang paku-paku ya. Betul. Sehingga dia, sebenarnya ini orang peduli sama gue nih. Ketika lawan siapa? Haku ya. Haku, iya. Terus mungkin juga akhirnya berkorban sama Luffy makin anjir. Iya. Dari kecil kan emang udah berkorban yang dia diculik. Shanks udah berkorban. Dia si cinta sama Shanks. Iya, terus diculik, kena berkorban lagi. Tapi ada nggak saat orang melakukan pengorbanan palsu? Pengorbanan palsu? Yang kayak gue pura-pura biar lu begini. Menurutku ya, sampai di titik berkorban, itu pasti punya rasa cinta. Oke. Agak sulit kalau dia melakukan pengorbanan palsu. Sampai di titik kayak belah tangan tuh udah pasti asli ya? Sulit. Contoh kayak gini misalnya ya. Kalau andai kan dikatakan pengorbanan, contoh misalnya gini ya. Aku suka sama seseorang misalnya. Untuk mencapai ke seseorang ini, aku harus cari muka pada orang ini. Lantas aku berkorban ke dia demi mendekati yang ini. Nah, kesininya itu asli, kesininya palsu. Tapi harus ada yang aslinya, harus ada cintanya. Iya. Karena pengorbanan itu adalah hal yang paling mudah kalau kita mau ngeliat orang cinta atau tidak. Iya. Jadi hampir nggak ada menurutku pengorbanan palsu. Hampir nggak ada lah ya. Sulit banget. Karena gini ya, begitu orang nggak cinta, dia pertama kali akan masuk ke dirinya sendiri. Lu tau derajat-derajat cinta? Apa? Kalau orang nggak punya sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang dicintai, maka dia akan mencintai diri dia sendiri. Itu namanya egois. Oh iya sih, iya. Jadi egois ini adalah bentuk cinta yang paling awal. Dia mencintai diri dia sendiri, dia nggak mau luka karena dia mencintai diri sendiri. Tapi ketika dia sudah punya orang yang dicintai, dia rela dirinya terluka demi orang yang dia cintai. Itu namanya pengorbanan. Di atas ini lagi mencintai satu entitas atau sesuatu kayak cita-cita, value. Bagi aku mencintai Allah misalnya, tapi bagi orang lain mencintai cita-cita. Nah itu bisa mengorbankan diri dia dan mengorbankan orang yang dia cintai demi tujuan dia. Tapi dalam arti positif ya. Makanya contoh kayak gini ya. Napoleon ketika dia meninggal, itu katanya ada 3 kata yang dia sampaikan. Apa tuh? Josephine, perang Prancis. Josephine itu istrinya. Josephine, perang Prancis. Ini orang bucin. Gile. Napoleon Bonaparte bucin. Josephine, perang Prancis. Anjir. Berarti kalau Josephine itu yang dia cintai, perang itu yang memuaskan diri dia sendiri, Prancis yang di atas segala-galanya. Yang dia bisa mengorbankan apapun demi Prancis bagi dia. Bagi aku mungkin yang lain lagi. Mungkin yang tertingginya beda-beda ya. Allah misalnya. Yang terus kemudian intermediary-nya orang lain, keluargaku misalnya, teman-temanku yang aku cintai. Diri sendiri, ya seadanya aja. Gila. Ini benar-benar insight-nya banyak dan semua di setiap manga ada. Tapi paling komplit di One Piece ya. One Piece paling dalam. Believable. Arc apa deh yang paling Felix Marineford. Why? Karena gitu. Padahal itu karena pengorbanan itu ya. Lu lihat dalam setiap belahan dunia
Mungkin bentar lagi nih di dunia kita nih, ada orang-orang yang berkumpul karena nggak tahan lagi untuk ngeliat sesuatu. Yes. Itu Ark Marineford menggambarkan itu. Untuk satu cost yang orang lihat sangat kecil, tapi cost itu ternyata besar banget. Karena itu berkaitan dengan humanity. Nah sekarang hampir-hampir mau masuk Ark Marineford nih di dunia ini. Iya ya. Tapi terlepas dari itu memang lagi-lagi yang membuat jatuh cinta pengorbanan itu ya. Pengorbanan. Akhirnya menemukan ini nih. Makanya gini ya, kalau aku lihat kalau One Piece senantiasa digambarkan sebagai wah ini anime overrated misalnya. Sebentar, lu lihat overrated dari mana dulu? Kalau dari gambar bisa jadi. Karena One Piece bukan gambar yang terbaik gitu maksudnya. Enggak. Kalau lu misalnya ngelihat overrated daripada orang-orang yang memperhatikan One Piece saking banyaknya, padahal mungkin lu lihat dari segi apapun penceritaan dan segalanya ada sesuatu yang lain, itu mungkin juga. Tapi ingat, mau nggak mau ada satu fakta, One Piece termasuk adalah orang yang paling banyak dan paling lama. Retensi orang itu nggak mudah. Artinya ada sesuatu yang mengikat orang-orang ini. Apa yang mengikat orang-orang ini adalah believable itu. Dan cita-cita itu yang mengikat orang. Nah itu yang kita lihat sama kayak milih bini. Aku yakin bini lu bukan yang paling cantik. Biniku juga bukan yang paling cantik. Kalau misalnya kita lihat cantik dengan yang cantik tadi, banyak lebih cantik. Tapi bukan itu kan? Bukan itu. Ya kan? Itu. Tapi ada sesuatu yang membuat kita terikat sama dia. Yes. Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu, nyaman aja. Nyaman itu adalah wakil daripada segala sesuatu yang sudah terjadi panjang dan lama yang membuat kita nyaman sama itu. One Piece sama. Gila. Ya jadi memang pada akhirnya ya orang beda-beda. Beda-beda. Lu nilainya tergantung nilainya dari mana. Yang menarik, ini ada gue mau ceritain ke lu. Apa? Lu tahu kan gue kan pernah dikasih gelar sebagai orang nomor 2 paling radikal se-Indonesia. Iya. Bonti gue nomor 2 loh. Di antara 4 Yongko, gue nomor 2 nih. Sebagai orang yang bontinya nomor 2 paling tinggi di Indonesia, tentunya aku merasa ya banyak banget lah orang yang ngomongin aku kan. Banyak orang yang ketika ngelihat aku, dia udah merasa, dia udah punya persepsi tentang Felixio siapa. Ketika aku ketemu dengan Yonglex, ketika kita lagi ada podcast bareng waktu itu di Dr. Richard, pertama kali gue ingat dia bilang ini, Felixio radikal itu hoax. Aku bilang, kamu emang kenal aku? Enggak. Baru pertama kali ketemu kan? Iya. Dari mana? Gitu? Iya, Yonglex ngomong gitu. Dari mana lo tahu kalau gue nggak seradikal yang dibayar sama pemerintah? Dia bilang, karena lu nakama. Anjir. Semua nakama tuh nggak akan beda-beda jauh. Yonglex respect. Aku bilang oke, aku masih bisa terima. Yang nggak bisa terima One Piece di Tanjung Priok aja. Tapi nggak apa-apa dong. Kan kita udah terlatih untuk berbeda pendapat. Meskipun ya itu bercanda. Tapi kan bener sih. Gue cari nanti ya. Tapi menarik. Tapi akhirnya gue jadi mengerti. Mungkin Ustadz Felix tadi bilang akhirnya makin cinta karena Poneglyphs. Iya. Tapi gue merasa kayaknya dari awal sudah tertarik karena pengorbanan Shanks itu sih. Iya. Akhirnya ada yang berkorban di tangan. Betul, nih. Tangan hilang nih. Tangan hilang nih. Masa kecil nih hal-hal yang diharapkan nih. Berarti dari sejak chapter 1 sudah mulai tangan hilang pengorbanan. Oke, sehingga Poneglyphs makin. Dan lu tahu nggak, setiap hero itu punya cerita yang hampir-hampir sama. Harry Potter sama. Harry Potter kan bapak ibunya mati gara-gara berkorban kan. Yondaime-nya bapak ibunya nih. Lalu kemudian dia jadi Naruto ya kan gitu kan ya. Sama kayak cerita apa lagi? Ya semua hampir semua. Meskipun Luffy nggak mau dibilang hero ya. Betul. Tapi Luffy dia anti-hero. Tapi dia tetap dari pengorbanan seorang Shanks. Tapi memang gue selalu suka bukan MC sih. Iya. Gue selalu suka tokoh pendukung. S kan pendukung ya. S pendukung. Nah, ada momen yang bikin nangis gak? Banyak. Iya. Selain Going Merry ya. Going Merry nangis? Iya. Itu pasti baru aku mau ngomong itu. Itu pasti ya. Iya. Pas Usopp aku nangis. Yang dia pisah? Bukan. Pas dia dibilang pembohong. Terus orang nggak percaya sama dia. Jadi ketika nyeritain latar belakang dia kenapa dia selalu bohong. Aku bilang make sense sih. Karena gue relate sih maksudnya. Gue relate sih ngomong sesuatu yang nggak semua orang paham. Itu maksudnya. Itu membuat aku sedih tuh. Di titik itu karena relate-nya seperti apa? Karena aku juga ngomong sesuatu yang orang nggak paham. Dan kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu yang orang nggak paham, itu kita cuma bisa ngomong, ya udah nanti dia juga tahu. Dan kan pahit kan kalau orang udah tahu ternyata jelek kan.
Contoh misalnya kayak dia bilang ini Bajalot mau datang nih, orang lu bohong segala. Ini beneran serius nih. Dia udah tahu dan kan kita nggak mungkin loh. Makanya lu kan nggak mungkin kita bilang gitu. Karena kita kan sayang sama orang. Iya. Ah itu sih. Tapi kalau dibilang Usop kan reasonnya dia tidak dipercaya karena awalnya bohong mulu. Nah, meskipun alasannya dia berharap bapaknya datang. Benar. Itu sedih sih. Itu sedih. Jadi dia bohong karena dia pengen berharap bapaknya datang. Dia nggak hilang harapan bahwa bapaknya akan datang. Dan tanpa sadar dia terkenal bohong kan. Iya. Dan itu pahitnya adalah ketika beneran datang gak dipercaya. Nah, padahal dia tahu apa yang terjadi nantinya kan. Nah itu kan gak enak banget tuh. Gak enak. Kita kan kayak gini, mau bilang makanya nggak bisa, makanya lu nggak bisa. Mau mohon juga nggak bisa gitu kan ya. Yang paling sedih lagi ketika Robin bilang aku mau hidup. Itu ngeri banget sih. Itu Water Seven tuh terbaik karena konflik-konflik emosi dramanya tuh. Iya. Perubahan Nico Robin. Iya. Jadi jahat gitu ya. Jahat menjadi lah gua numpang di Luffy. Iya. Masih Margaret nona navigator. Iya, betul. Gue mati aja deh. Ternyata gue pengen hidup. Iya. Itu terakhir kali kan Luffy ngomong kan, ayo ngomong. Cepat ngomongin sebenarnya. Iya, Wah, gila. Baru pas udah pengen hidup baru keluar yang begini kan. Iya. Itu ikonik tuh, sangat ikonik. Gila. Ada X deh. Oh itu beda. Oh beda ya? Beda ya? Oh ya yang pengen hidup bukan ya? Pengen hidup dia langsung oke kita jalan. Iya betul. Gila itu. Ngeri sih. Berarti momen nangisnya itu ya. Tapi jadi balik karena bahasnya Usop. Jadi balik lagi ketika tadi Ustadz Felix bilang cinta bikin orang lemah. Dan itu sudah dibuktikan di dunia One Piece. Dan juga bikin kuat. Iya, karena sekarang dia mengerti alasan Dragon meninggalkan Luffy. Ya. Alasan Yasop meninggalkan Usop. Supaya apa yang mereka kerjakan tidak nyampe ke anaknya. Iya. Mereka tahu yang dia kerjakan. Dragon, gue pengen gulingin pemerintah. Gue pengen melakukan sesuatu yang mengerikan. Iya lagi. Tapi anak gue gak boleh tahu nih anak gue siapa. Ternyata anaknya lebih parah. Anak lebih parah. Makanya ketika Kuma diketahui punya anaknya yang diincer. Iya. Kelemahan ini adalah seorang anak. Terjadi paling baru di Super Gaban. Dia udah mau bantai si siapa namanya Gunko. Iya. Maju, anak lo gue usuk. Iya. Udah gue nyerah. Dia rela Elbaf dihancurin, yang penting anaknya selamat. Dan anak menjadi kelemahan itu nyata dan pengorbanan akhirnya udah. Iya. Itu sih oke sih. Lo tau cara paling mudah untuk ngendalin orang? Apa? Fear. Ketakutan. Orang Cina itu punya satu pepatah. Kalau kamu melawan raja, kaisar, bukan kamu yang mati, 9 turunanmu mati. Gimana bisa 9 turunan mati? Kakekmu mati, bapakmu mati, anakmu mati, cucumu mati. Kalau ada sampai 9 mati semua. Kalau kamu berani ngelawan pejabat, bukan hanya kamu mati, adikmu mati, kakakmu mati dan seterusnya. Karena satu keluarga dilabeli pengkhianat. Anjir. Itu pun yang terjadi di Mombran Norland. Dianggap pembohong. Iya. Sampai cicit-cicitnya ratusan tahun. Pembohong. Dia tetap nyari. Bohong. Iya. Luffy ada di langit. Damn, gue merinding. Betul. Gila. Artinya itu paling mudah ngalahin fear. Untuk buat orang nggak berbuat apapun fear. Dan itu yang terjadi di dunia sekarang. Yes. Orang nggak mau berbuat sesuatu karena fear. Tapi lu tahu apa obatnya? Apa? Hope. Hope sama fear itu bertentangan. Tapi manusia kebanyakan didrive oleh fear bukan oleh hope. Makanya Luffy nggak pernah didrive oleh fear. Dia selalu didrive oleh hope kan. Aku mau jadi Raja Bajak Laut, terus mau apa? Semua orang-orang di krunya di kapalnya percaya, walaupun dia clumsy, walaupun dia kadang-kadang aneh dan segala macam, tapi mereka semua percaya ini orang jujur dalam visinya. Benar. Yang dikendalikan oleh fear, Robin. Iya. Robin takut Luffy mati. Udah tangkap gue deh, siksa gue. Betul. Hope-nya di Luffy yang lu percaya sama gue bisa ngomong nggak mau hidup. Lu mau hidup nggak? Mau. Sini udah selesai. Gila. Itu sedih sih. Itu sedih. Epic. Itu ya momen itu memang sedih ya. Dan gue baca komiknya bro, nggak nonton animenya bro. Gue sedihnya di situ. Gue nangis ketika baca komiknya, bukan nonton animenya bahkan. Emosional itu. Bahkan gue ngiri pun kita karena generasi gue pun juga, karena gue pun bacanya manga awal. Kayak Nico Robin itu tuh benar-benar definisi cewek yang kuat ya. Kuat. Dia hanya butuh orang percaya.
dia butuh ada yang percaya sama dia. Dia akan berbuat apapun. Itu sifat laki-laki sebenarnya sih. Sifat laki-laki ya. Banget. Kita paling nggak mau. Lu percaya nggak? Gue bilang sama istri gue. Gue cuma perlu 2 dari lu ketika kita nikah. Pertama, percaya aku. Yang kedua, bantu aku dalam dakwah. 2 itu aja. Karena kalau cowok dipercaya, dia akan kasih lebih daripada harapan. Tapi begitu cowok gak dipercaya, udah. Contoh ya, azan. Istri gue bilang, Abi sholat, malah gak mau sholat aku. Malah gak mau sholat ke masjid. Abi sholat di masjid, malah gak mau sholat di masjid aku. Karena kita udah gak dipercaya kan. Lu gak percaya gue bakal melakukan yang terbaik nih. Oh, lu kenapa lu meragukan gue akan sholat di sana? Benar. Artinya gue akan ke sana. Betul. Artinya sama kayak di apa namanya di One Piece, ketika Robin itu dipercaya, itu yang dia perlukan satu-satunya. Orang nggak perlu bantu dan segala macam. Percaya itu adalah bantuan terbaik. Itu terjadi ketika Sanji minta selamatin dia. Robin tolong gue. Dia happy. Lu nggak perlu. Kan dia bilang, lu nggak perlu tahu alasan gue seneng nyelamatin Sanji. Lu mau anggap dia pengecut nggak masalah. Lu nggak perlu tahu. Cuman gue dan teman-teman gue doang yang tahu kenapa gue happy nolongin Sanji. Ya, tapi aku sebagai seorang laki-laki relate juga sih. Karena memang laki-laki nggak mau dilihat lemah kan. Benar. Begitu terus mana laki-laki udah minta tolong, apalagi orang kayak Sanji. Sanji lu tahu sendiri. Sanji kan nggak mau terlihat lemah di hadapan perempuan. Tapi masalahnya musuhnya perempuan dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak gue udah nggak bisa nih, udah tolongin gue deh. Ya kadang-kadang gue dodol sih sama dia. Maksudnya gini, ya lu punya etik sih, lu punya prinsip sih. Tapi itu sudah di ujung tanduk ya. Lu bisa mati gitu. Tapi ya namanya ya justru karakter itu yang buat dia jadi valuable ya. Tapi itu membuat gue jadi cinta Sanji karena gila dia berpegang teguh dengan prinsipnya. Dia rela jadi sabun dari Khalifah. Dia rela apapun karena hanya nggak memukul perempuan. Iya betul. Berarti lu yang paling suka Sanji. Karena Sanji kan memang terlihat ngeceng ke orang-orang cewek-cewek. Tapi dia selalu menghormati. Dia pengen ngintip. Dia lagi bandel aja. Tapi dia tidak pernah bener-bener melecehkan. Dia ada sih beberapa. Dia definisi laki-laki gentle. Laki-laki gentle. Dia menghormati wanita lebih dari apapun. Banyak quote Sanji yang aku tahu. Karena kalau misalnya aku boleh milih karakter yang di luar tadi ya, Ace lalu kemudian Shanks, Sanji. Oke. Apa quote salah satu yang disuka? Tangan itu untuk ngasih orang kebahagiaan. Kalau kurang ajar pakai kaki. Iya, tangan bukan buat untuk bertarung. Betul. Semua orang layak makan. Bahkan penjahat kalau dia minta makan aku akan kasih makan. Gila. Kenapa? Karena makan adalah basic need sama orang. Kalau dia sudah terus kemudian gak ngasih orang makan, dia kan bukan manusia lagi. Dan dia belajar dengan hard way sih. Yes. Dia belajar dengan hard way sih. Kalau gue quotes yang disuka di Sanji itu pas Robin cabut. Tugas cowok nih memaafkan kebohongan perempuan. Wasik. Dia tahu Robin lagi bohong. Gak kayak laki-laki zaman sekarang. All bohong ya. Tapi itu yang gue pegang ketika ada kesalahan, gue jadi nggak gampang ngejudge. Oh yaudah. Ketika gue bisa memaafkan, akan gue maafkan. Selama itu tidak terjadi lagi atau yaudah nih, udah sepakat ya kita gue maafin nih. Betul. Karena manusia kan tempatnya salah kan. Tempatnya salah. Kalau ada orang nggak mau maafin orang ya berarti dia juga siap untuk nggak dimaafin orang dong. One Piece pun mengajarkan itu, mengajarkan bagaimana cara kita memaafkan orang. Luffy tuh bagi udah segimana? Ayo gue maafin. Kacau ya. Kacau dia tuh semua penjahat. Yaudah, gue maafin. Betul. Dan gak ada masalah. Karena dia gak pernah lihat orangnya. Gak pernah. Yang dia lihat kelakuannya. Itu dia. Nakama Ustadz Felix ya luar biasa. Gak habis-habis sih gue bahas One Piece sama Ustadz Felix. Bahkan ini kayaknya gak nyampe setengah dari apa yang kita bahas. Tapi bisa panjang banget. Iya betul. Nah, sebelum gue tutup nih, terima kasih sekali lagi Ustadz Felix sudah mau mampir ke Sanigo. Udah lama juga gue pengen mampir ke sini. Asik. Nanti kapan-kapan balik nih, gue yang ke Bogor deh. Kapan ada waktu sama Koi. Koi mungkin nanti lu naik kapal, Cap. Naik kapal ini kalau jadi kita ke Bogor. Nah, kan dari semuanya arc yang gak disuka dan yang gak disuka, aku pikir aku semua suka sih. Ya. Okay. Cuman ada beberapa arc yang kepanjangan. Tapi fun fact lagi ya. Ada satu arc di ketika ngelawan siapa tuh yang Raja Petir. Apa? Yang Raja Petir. Enel. Itu kan panjang banget tuh. Ternyata kan jadi penting banget ya. Penting banget. Padahal kita awalnya ngeliat kayak lama banget sih nih. Ya kan, tapi ternyata lihat-lihat semuanya penting ya.
Terasa lama ya? Padahal menurut gua lama banget. Pas lawan Enel kan gitu kan ya. Ada cerita-cerita kan banyak banget tuh. Ada cerita tentang orang kenapa bisa naik ke atas dari Northland kan? Iya, dari Northland. Dari Northland dulu bisa ke atas. Ada orang-orang asli, lokal segala macam. Lama banget sih. Tapi ketika lihat, ternyata penting. Banyak banget info penting di sana. Iya, makanya aku jadi lihat ya. Akhirnya aku baca lagi sih. Fun fact-nya adalah Skype ya paling tidak sepanjang itu. Nggak sepanjang itu ya? Ada lebih panjang lagi. Wano ya? 4 tahun. Iya sih, Wano sih. Wano panjang banget ya. Panjang banget. Dan aku bacanya storing. Aku bilang sama Koi, aku baca storing karena aku nggak mau penasaran. Jadi aku udah selesai, kasih tau aku ya. Aku bilang nanti aku baru baca. Gitu. Aku baru selesai pas Kaido kalah. Oke. Nah setelah itu masih ku lihat spoilernya doang. Tapi belum baca. Tapi nggak masalah ya, usah sama spoiler ya. Nggak ada masalah. Oke. Spoiler bagus kok. Aku dikasih Koi pas bahas tentang apa namanya graffiti itu. Oh iya. Terus kemudian kita bahas. Aku bilang, keren banget. Itu merinding sih. Aku pengen buat graffiti itu. Bagus loh. Bagus banget. Masih di rumah tuh. Bagus. Iya. Dan sekarang masih dibahas ya? Masih dibahas. Masa orang belum tahu artinya apa? Belum. Karena kan itu menambahkan dunia. Iya. Tiga fase ya. Kalau Koi pernah cerita tuh, gue bahas sama Ustaz Felix. Apa versinya kalau 3 fase itu? Iya, kita bahas tentang fase-fase dunia. Iya. Tapi kalau di dalam Islam ada 5 fase sebenarnya. Okay. Oh iya, karena fase pertama sama nanti fase terakhir itu hampir-hampir sama. Tengah-tengahnya chaos. Jadi hampir mirip dengan itu ya. Gila. Ada orang yang dijanjikan bahwasanya ada sesuatu yang nanti akan ditakdirkan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Balik lagi, hope. Karena terakhir kali Sun God Nika itu perlambang hope ya. Hope, lambang kebebasan. Lambang kebebasan, liberasi yang dilupakan pelan-pelan karena memang terlalu berbahaya sih. Lu tau apa bedanya revolusi sama liberasi? Apa? Gue pernah baca ada teori, aku lupa. Nanti kalau ada yang tahu ya. Ini yang bahas sosiologi pasti ngerti nih, atau antropologi. Revolusi itu perubahan yang terjadi cepat, tapi dia tidak punya visi untuk apa. Liberasi itu perubahan cepat dan punya visi. Kebebasan. Iya, kebebasan terus punya visi. Harus ada satu konsep yang harus kemudian dia wujudkan di situ. Nah, berarti yang kita tunggu One Piece. Aku nggak tahu One Piece apa terus terang. Iya. Tapi yang aku tahu pasti ada visi besar. Karena lu tahu semua di dalam kapal itu memang disatukan oleh Luffy. Tapi mereka semua punya visi masing-masing. Tujuannya beda-beda ya? Beda-beda. Artinya semua visi itu nanti akan berada di bawah One Piece kan harusnya? Harusnya ya. All Blue harusnya berada di bawah One Piece. Bikin map harusnya di bawah One Piece. Kapal yang bisa mengaruhi seluruh dunia harusnya di bawah One Piece dan seterusnya. Nah artinya aku melihat liberasi ketika Sun God Nika tuh bawa liberasi. Harusnya dia punya visi sesuatu dengan konsep manusia. Dan kita udah lihat plantingnya sih. Iya. Tenryubito itu planting. Pemerintah dunia itu planting. Kaigun itu planting. Semua itu planting. Revolutionary Army itu planting. Berarti harus ada konsep besar yang harusnya dipunya oleh manusia. Ya, di ujungnya ini apa gitu ya. Di Islam itu yang kita bahas pas fase-fase. Nah, kalau nakama pengen lihat versi lengkap yang graffiti itu tonton aja di YouTube-nya mana? Sebelum sekolah. Di sebelum sekolah sama Ustaz Felix tuh. Iya. Sudah dibahas di situ. Karena kalau bahas lagi sekarang, panjang lagi gitu. Nah, terakhir, kalau ada buah iblis di dunia ini, ingin makan buah apa dan kenapa? Kalau ditanya jawabanku kayaknya udah pasti ditebak ya. Apa? Aku akan makan ya buah iblisnya api. Apa? Merah-merah Romi. Kenapa? Supaya aku bisa kayak es aja. Jawabannya sangat sederhana ya. Tapi gimana ya? Dari dulu yang menarik bagiku cuma 2 sih. Ketika ngelihat One Piece ya. Pertama kemampuan skillnya Kuzan. Es. Yang kedua es. Api. Kenapa tertarik dengan es? Aku nggak tahu ya. Aku lihat ada banyak aja yang bisa dibuat dengan air dan api gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau aku di Naruto aku suka jutsu air. Jutsu air sama api gitu kan tentu saja. Kalau di One Piece ya berarti ya itu kalau nggak Kuzan ya buah iblisnya es. Sesimpel hanya ingin mirip es. Iya, simpel. Semoga jadi donatnya enggak ya. Ya, donatnya enggak. Bahaya tuh nanti. Bahaya. Ya udah nakama, itu dia obrolan gue bersama Felix Xiao. Terima kasih Ustaz Felix Xiao sudah berkunjung. Terima kasih banyak nakama.
Ini udah gua wujudkan datang ke sini dan ya, makasih juga Cap ngundang kita. Banyak banget. Oh bang, Ustaz Felix. Dia kasih capture dulu. Nih, ini Pak datang dari Rami. Berarti gua udah tahu, sabar dulu nakama. Dan akhirnya sudah ketemu. Terima kasih sekali lagi Ustaz Felix. Buat nakama juga terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe channel ini karena ini channel baru. Wah, iya, baru ada yang baru ya. Baru 9.000. Oh, bentar lagi nambah lah. Semoga. Jadi semoga di subscribe dan kalau punya rekomendasi nakama lain silakan tulis di kolom komentar. Kalau gitu gue Rano Frianus. Thank you. Aku Felix Yao. Pamit nakama. Thank you. Bye. Dadah.